Oke, selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi di sini kita masih membahas seputar Facebook profesional maupun fanspage ya, di mana ada beberapa jenis konten yang dianggap melanggar standar komunitas untuk di Facebook, dan ini perlu teman-teman ketahui juga ya, karena ketika untuk akun kita terkena pelanggar standar komunitas ya, biasanya konten kita itu akan secara otomatis dihapus ya. Nah, jadi kalau konten kita sudah terkena pelanggaran standar komunitas, itu peluang untuk mendapatkan monetisasi itu sangat tipis teman-teman ya. Apalagi ketika terjadi pelanggaran standar komunitas berulang ya. Nah, jenis konten apa saja sih yang bisa berakibat untuk konten kita itu terkena pelanggaran ya? Pastikan teman-teman jangan di skip ya, karena di sini kita akan bedah untuk jenis konten yang mungkin termasuk dalam kategori pelanggaran standar komunitas untuk di Facebook, dan ini beresiko ke akun kita ya, sehingga sangat tipis sekali untuk mendapatkan fitur monetisasi. Nah, mungkin buat teman-teman semua, karena memang yang saya rekomendasikan adalah kita bisa manfaatkan sebuah konten asli ya, sehingga nantinya untuk fitur monetisasi di Facebook itu ya, Facebook bisa menilai ya. Bahkan nanti biasanya ketika kita menggunakan konten asli nggak ada masalah, biasanya fitur monetisasinya itu akan datang sendiri ya. Jadi itu dari Facebook sendiri yang menilai. Memang dari awal saya mengutamakan adalah fokuskan konten asli ya, dimana ketika kita terjadi pelanggaran standar komunitas itu akan susah sekali mendapatkan monetisasi ya, apalagi terjadinya pelanggaran berulang. Nah, buat teman-teman yang masih baru ataupun masih pemula, jadi ciri-ciri sebuah konten yang terkena pelanggaran standar komunitas untuk di Facebook ini adalah video yang langsung dihapus oleh Facebook. Nah, jadi jika video kita itu langsung dihapus oleh Facebook itu, dan secara otomatis kita nggak bisa lagi untuk menghapus videonya ya, karena nggak ada lagi yang bisa kita hapus untuk videonya karena sudah dihapus terlebih dahulu, dan itu termasuk dalam kategori standar komunitas untuk di Facebook, yakni ya bisa dibilang adalah termasuk dalam kategori pelanggaran berat ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian monetisasi. Nah, tentu harapan kita untuk di Facebook ini ada 6 fitur monetisasi ya, dimana ya kita sebagai kreator video di Facebook ini ya, kita bisa mendapatkan penghasilan dari fitur monetisasi ini ya. Jadi di sini ada 6 fitur monetisasi, ada siaran langsung, bonus, iklan reel, langganan, iklan stream, dan bintang. Nah, utamakan 3 fitur monetisasi ya. Jadi yang pertama adalah iklan stream, reel, dan juga bonus. Nah, jadi dari 3 fitur monetisasi ini tergantung kerajinan kita. Jika kita rajin posting, maka penghasilan juga akan semakin meningkat ya. Maka di sini ya, untuk di bagian bintang langganan ini kan opsional ya dari pengguna Facebooknya yang mengirim bintang ataupun memberikan ataupun yang berlangganan. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah dapat iklan stream, sudah dapat iklan reel ya, ataupun sudah dapat bonus ya, ini tergantung diri kita sendiri. Semakin kita rajin, penghasilan akan semakin tinggi. Nah, di sini untuk akun ini baru mendapatkan 3 fitur monetisasi, ada fitur Anda, ada langganan, ada iklan stream, dan juga bintang. Dan penghasilan saya dasarkan dari iklan stream dari video vote ya, seperti itu. Nah, untuk sebagai bukti saja, sebagai referensi dari pembayaran di Facebook, sebagai penyemangat ataupun sebagai motivasi buat teman-teman, kita masuk di bagian pembayaran, kita masuk di bagian transaksi. Nah, di sini ada statusnya sudah dibayar, ada juga statusnya masih ditahan. Jika status sudah dibayar ya, nah di sini ada yang ditahan ini di $2,76, ada juga ditahan $2,77 ya. Jadi intinya di Facebook ini enggak setiap bulan kita bisa gajian ya. Jadi tergantung dari ya konten kita. Kalau konten kita rame ya insya Allah bisa gajian ya, tapi nggak setiap bulan karena ada proses ataupun usaha kita, tergantung kita. Kalau kita rajin posting ya insya Allah ketika ada video yang viral nanti bisa gajian. Nah, ini sebagai referensi saja ataupun sebagai penyemangat. Di sini ada juga sekitar $100 statusnya sudah hijau ya. Jadi tulisan sudah dibayar ini sudah hijau, artinya sudah masuk ke via rekening kita. Nah, untuk ketika kita menggunakan PayPal itu cukup simple, cukup ringan, itu $25 teman-teman, itu sudah bisa dibayarkan ya. Nah, jadi jenis sebuah konten yang termasuk dalam kategori masuk dalam standar komunitas pelanggaran di Facebook ya, pelanggaran standar komunitas. Di sini nanti teman-teman bisa masuk ke Google Chrome,
Nah, nanti teman-teman bisa pahami di sini. Jadi di sini bukan bermaksud teman-teman suruh baca tuh enggak ya. Jadi di sini teman-teman yang penting tahu ya jenis konten yang melanggar ya di bagian standar komunitas. Jadi di sini ada, nanti teman-teman bisa cek sendiri di bagian konten penerbit dan standar komunitas Facebook ya. Nah, ini kita langsung ke poinnya saja, dan ini maksudnya enggak berniat untuk membaca teman-teman ya. Nah, ini yang kita ambil dari website dari Facebook resminya. Ini konten-kontennya ya. Jadi konten-konten yang melanggar itu seperti inilah. Yang pertama ya, di sini ada konten yang melanggar standar komunitas kami. Konten yang diprediksi oleh sistem kami berpotensi melanggar standar komunitas tetapi belum dikonfirmasi sebagai pelanggaran, termasuk tidak terbatas pada yang pertama, konten didistribusi ataupun konten diproduksi dan didistribusikan oleh akun palsu. Nah, biasanya kita terkena pelanggaran akun palsu ya, jadi berita palsu. Nah, seperti itu. Jadi berita palsu itu tidak boleh. Konten yang memuat istilah ya seperti ini tentang kebencian di sini juga nggak boleh ya. Konten yang dapat mendukung seperti ini teman-teman bisa baca ya. Jadi ada juga spam, ini juga tidak diperbolehkan ya. Nah, inilah sebuah konten-konten yang tidak diperbolehkan untuk di Facebook ini, dan ini beresiko terkena standar komunitas untuk di Facebook. Nah, apa sih resikonya ketika untuk akun kita terkena pelanggaran untuk di Facebook ini? Yang pertama ya, untuk reputasi akun kita bisa jelek. Yang kedua, untuk mendapatkan monetisasi itu sangat tipis ya, jujur ya, kalau udah standar komunitas ini sudah sangat tipis sekali untuk mendapatkan monetisasi. Dan kemudian yang ketiga adalah jika nantinya konten ini dikonfirmasi melanggar standar komunitas, konten ini akan dihapus dari Facebook ya. Nah, jadi ketika konten kita dihapus dari Facebook, artinya konten kita itu sudah melanggar standar komunitas ya. Dan makanya saya nggak pernah capek kalau bilang suruh konten asli ya. Jadi memang dari awal saya sarankan konten asli ya, karena kenapa ya, seperti inilah ya, takutnya terjadi video dihapus ya, jadi masuk dalam kategori standar komunitas seperti ini kan kasihan juga buat teman-teman, nanti ujung-ujungnya males ngonten ya. Jadi karena standar komunitas ini termasuk dalam kategori pelanggaran ya berat ya, termasuk berat juga. Jika terjadi pelanggaran berulang ya bisa jadi monetisasinya susah kita dapatkannya ataupun sering ditolak mendapatkan monetisasi. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk beberapa jenis konten yang masuk dalam kategori pelanggaran standar komunitas untuk di Facebook ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan, dan jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti ada waktu kita akan balas ya, dan nanti kita juga akan balas lewat video juga bisa ya. Dan terima kasih yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.